Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Ebrahim Rangga. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Debian 12. Jadi kita akan belajar mengkonfigurasinya, lalu kita akan mengkonfigurasi beberapa server yang bisa dijalankan di Debian 12. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita mengenal sedikit tentang apa itu Debian 12. Oke teman-teman, jadi Debian adalah salah satu sistem operasi yang bisa kita gunakan sebagai sistem operasi desktop maupun sistem operasi untuk server. Nah, untuk sistem operasi desktop sendiri teman-teman sering mengenal seperti Windows yang ada di laptop teman-teman, atau mungkin teman-teman yang menggunakan MacBook sudah pasti mengenal Mac OS. Itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh Macintosh. Sistem operasi Debian sendiri sebenarnya sistem operasi anakan, dimana dia punya orang tua. Bahasanya gimana? Jadi yaitu hasil modifikasi dari salah satu sistem operasi yang juga terkenal, namanya Linux. Nah, Linux ini adalah sistem operasi yang open source atau terbuka secara umum. Nah, Debian ada di bawahnya, dimana Debian itu memodifikasi sistem operasi dari Linux. Nah, sejarah singkatnya, Debian ini dirilis atau diciptakan oleh Ian Murdoch dengan nama Debian. Nah, ceritanya Ian, nama Debian itu diambil dari nama Debia, pacarnya Ian, dan juga Ian Murdoch sendiri, makanya Debian jadinya. Nah, Debian sendiri dirilis pada tahun 1993. Debian ini bisa digunakan untuk tampilan desktop dan juga tampilan server. Nah, nantinya kita akan belajar lebih banyak tentang kegunaan Debian ini untuk server. Nah, kita perlu mengetahui juga teman-teman apa itu server. Nah, server sering ditemui dalam kehidupan berinternet kita sehari-hari. Nah, server sendiri sering kita temui di kehidupan berinternet setiap hari. Kita membuka website YouTube, membuka website Google, itu semua memerlukan server yang menyediakan layanan tersebut. Ada beberapa server yang teman-teman perlu ketahui. Salah satunya adalah DHCP server. Ini adalah server yang menyediakan layanan untuk IP. Jadi kita bisa tentukan IP klien dengan range yang ada, misalnya range-nya 192.168 sekian hingga sekian. Lalu juga ada DNS server. Nah, DNS server ini sangat digunakan ketika nanti bersatu dengan web server. Nah, lebih luasnya nanti mungkin akan dibahas di episode selanjutnya, karena hari ini kita akan fokus ke instalasi. Nah, Debian sendiri punya dua tampilan teman-teman. Tampilan yang pertama adalah tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang mirip dengan Windows. Tujuannya untuk menyediakan layanan desktop. Ini jadi buat desktop teman-teman bisa ini menggunakan layanan seperti ini. Tapi kita nggak akan fokus ini, kita akan fokus di tampilan yang seperti ini. Nah, kelihatannya tampilannya hanya hitam putih dan membosankan. Tetapi ini tampilan yang powerful teman-teman, karena kebutuhan dari sistem operasi ini adalah untuk menjadi server, bukan untuk menjadi desktop. Jadi layanan desktopnya dihilangkan untuk mempermudah atau memperingan beban kerja dari komputer tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam instalasinya, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu saja laptop atau PC yang digunakan untuk mempraktekkan Debian 12 ini. Yang kedua ada Virtual Manager Box. Ini adalah software untuk melakukan simulasi terhadap Debian 12. Jadi teman-teman bisa install Debian 12 secara langsung, tapi itu perlu menghapus sistem operasi yang ada di teman-teman. Salah satunya Windows teman-teman harus diganti dengan Debian 12. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut kita menggunakan Virtual Manager. Lalu yang ketiga kita perlu file Debian-nya. Nah, nanti link buat Virtual Manager Box dan juga file ISO Debian-nya akan ada di link di bawah, teman-teman bisa langsung. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita coba instalasi. Oke teman-teman, pertama-tama kita perlu buka dulu Virtual Manager Box-nya. Nah, nantinya ketika dibuka tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Tapi kayaknya akan sedikit berbeda karena versi yang saya gunakan ini versi yang lama. Jika teman-teman menggunakan versi yang terbaru, ada sedikit perubahan tampilan, cuman nggak jauh berbeda. Nah, pertama-tama kita buat dulu, tekan new di sini untuk membuat virtual machine yang baru. Kita beri nama Debian terlebih dahulu supaya keluar tipenya. Ini membantu sekali, jadi kita nggak perlu mencari. Debian
kita beri nama saya aja. Kalau teman-teman mau kasih nama teman-teman juga tidak apa-apa. Debian Efraim seperti ini. Lalu memorization-nya kita kasih dia sekitar 1100. Yang penting tidak lebih dari kuning ini ya teman-teman. Ini berbahaya nih. Kapasitas laptop teman-teman sudah tidak kuat ini buat mengatasi ini. Cuman semakin besar maka memori yang dimanfaatkan oleh Debian semakin banyak. Jadi dikira-kira saja secukupnya. Saya kira segini cukup lah ya. Lalu create. Selanjutnya kita berikan file size-nya. Ini kan di 8, kita kasih amannya 20 aja. 21. Ini amannya. Oke. Ada di sini ya. Lalu kita create aja. Nah, nanti akan langsung terbentuk seperti ini tampilannya ya. Ada 64 ini seperti ini. Lalu kita buka di bagian setting. Atau mungkin teman-teman bisa lakukan klik kanan di sini lalu setting. Nah, lalu teman-teman pergi ke storage, pilih yang control IDE empty ini. Ini kita masukkan seperti memasukkan kasetnya. Dimasukkan file ISO teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa pilih choose virtual optical. Nanti ketika teman-teman sudah mencoba akan keluar shortcutnya seperti ini. Kita coba ya. Nah, seperti ini kita cari. Nah, ini Debian ya. Debian 12. Sama aja. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita bisa klik 2 kali untuk melakukan start terhadap sistem operasi Debian. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman. Silahkan teman-teman pilih yang bagian install ini ya. Dilihat ya. Jangan yang graphical install. Karena ketika kita menginstal graphical, yang terjadi adalah instalasi tersebut install desktop. Kita akan juga menginstal desktop. Tapi kan kita nggak mau hal yang seperti itu. Kita mau install dengan tampilan yang hitam. Jadi kita pilih install aja. Lalu kita enter. Oh ya teman-teman, di sini juga tidak bisa menggunakan mouse. Nantinya mouse ini kalau sudah masuk ke instalasi dan sudah terinstall, nah akan hilang. Nih, hilang ya mouse-nya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita pilih language bahasanya. Jadi kita pilih Inggris saja. Lalu teritorinya kita pilih United States. Key map-nya pilih American saja, American English. Nah, ketika nanti tampilannya sudah keluar seperti ini, jadi kita perlu memasukkan hostname buat teman-teman. Kita masukkan saja hostname-nya. Ini silahkan, ini bebas teman-teman. Saya kasih hostname nama saya, Efraim di sini. Kita continue. Lalu ada juga kita memasukkan domain. Domain ini kalau dibaca ini domain name is part of your internet address. Jadi ini adalah alamat internet kita nantinya kalau mau dijadikan internet. Nah, kita bisa berikan domain sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya mau kasih nama panjang saya raimraharangga.com seperti ini ya. Boleh bebas .net di situ. Something ends, nah jadi diakhiri dengan .com, .net, .edu atau .org. Cuman di sini saya .com aja. Lalu kita pencet enter. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan password root. Nah, hati-hati teman-teman, nanti kita soalnya juga akan memasukkan password lainnya. Password root ini adalah password yang kita gunakan ketika memasuk ke super user. Dia akan dijelaskan secara singkat mungkin di video kedua ya. Apa itu root user, apa itu user biasa, dan sebagainya. Jadi kita masukkan password saja. Untuk latihan mungkin lebih mudahnya kalian masukkan password yang mudah saja. Jadi saya masukkan nama panggilan saya, Aim, seperti ini. Lalu masukkan ulang, Aim lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan nama lengkap kita. Untuk user baru, saya masukkan Efraim Raharangga. Terlalu panjang ya kayaknya. Efraim aja, Efraim. Seperti ini. Ini disamakan aja sama hostname. Kalau teman-teman mau berbeda nggak apa-apa, yang penting dicatat biar tidak lupa. Lalu username for your account. Kita beri nama Efraim aja. Nah, ini password buat new user. Tolong dibedakannya. User dengan root. Kalau root tadi itu buat super usernya. Jadi buat latihan aja kita kasih yang sama.
Temen-temen kalau mau bedakan enggak apa-apa, cuman dicatat. Cuman teman-teman catat misalnya new user passwordnya apa, lalu root passwordnya apa. Cuman karena ini buat latihan kita kasih sama aja. Nama panggilan saya Aib. Oke, masukkan lagi. Lalu selanjutnya kita pilih untuk time zone-nya, kita pilih Eastern aja. Selanjutnya kita pilih guided use entire disk yang kedua ini ya teman-teman. Kita enter aja. Nah, kita pilih, kan cuman ini pilihannya, jadi kita pilih ini. Selanjutnya kita pilih all files in one partition, jadi supaya tidak dipisahkan ya. Lalu write the change to this and configure LVM, kita pilih yes. Nah, ini dia amount of value group to use for guided partitioning. Kita pilih 20 GB sesuai yang tadi kita masukkan ya. Lalu kita continue. Oke, selanjutnya kita pilih yes. Oke, selanjutnya ketika ada pilihan ini, kita pilih no saja teman-teman, biar lebih cepat. Nah, hati-hati teman-teman, ketika sudah masuk ke daerah mirror network, ini nyambung ke internet, dan ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman pastikan go back di sini. Lalu pilih continue without a network mirror, lanjutkan tanpa network mirror. Yes. Lalu setelah itu ada pilihan participate usage. Lalu ada pilihan ini teman-teman boleh pilih no saja, tapi teman-teman kalau mau mengisi survei silahkan, cuman agar lebih cepat kita pilih no aja. Nah, choose software to install, pilih saja standar sistem ya. Oke, selanjutnya ketika ada pilihan install the group bootloader, pilih saja yes teman-teman. Lalu pilih dev SATA yang ini ya. Nah, ketika sudah keluar tulisan ini, berarti instalasi sudah selesai. Teman-teman pen saja continue, maka yang terjadi adalah sistem akan melakukan reboot dengan tampilan hitam putih. Oke, kalau sudah selesai instalasi nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini kita perlu melakukan scrolling. Nah, ini mengganggu teman-teman, memuakan juga. Jadi supaya tidak scrolling, teman-teman cukup pencet di sini bagian view, kita rubah menjadi scale. Ini opsional ya teman-teman, kalau mau boleh, kalau enggak silakan. Jadi ketika di full kan, ini full, kita tidak perlu nyekrol lagi. Selanjutnya kita bisa login. Nah, kalau sudah masuk nanti tampilannya seperti ini. Oke. Ya, mungkin itu saja teman-teman buat video kali ini. Kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa diskusi di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan atau mau mendiskusikan sesuatu tentang Debian. Dan untuk video selanjutnya kita akan membicarakan tentang beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan instalasi terhadap beberapa server, seperti apt yang harus kita persiapkan, lalu network status yang nantinya kita perlukan, dan masih banyak hal lain. Saya Frem Larangga, sampai jumpa di video selanjutnya.